Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk teman-teman semua. Dan khususnya untuk Bapak Dr. Adeko Selvi MAG selaku dosen pengampu mata kuliah IMLA. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester di mata kuliah IMLA. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai materi penulisan hamzah di tengah dan di akhir kata. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selly Lestari Wijaya dengan NPM 180910210012 dari kelas A IMLA. Mohon izin mempresentasikan PPT ya teman-teman dan Bapak. Sudah terlihat ya, materinya adalah penulisan hamzah. Yang pertama ada hamzah di tengah kata. Nah, yang pertama hamzah ditulis di atas nabroh ataupun ya yang tidak ada titiknya jika yang pertama hamzah ini berharokat kasroh. Seperti bisa dilihat di contoh berikut ada su'ila di mana hamzahnya ini berharokat kasroh. Maka dia diletakkan di atas nabroh atau ya yang tidak ada titiknya. Yang kedua, jika hamzah berharokat fathah, doma atau sukun yang sebelumnya terdapat huruf berharokat kasroh. Bisa dilihat di contoh pada mubtadi'un ada huruf dal yang berharokat kasroh, lalu selanjutnya ada huruf hamzah yang berharokat doma diletakkan di atas nabroh. Dan yang ketiga, jika hamzah berharokat fathah namun huruf sebelumnya adalah ya sukun. Jadi kalau ada ya sukun di sebelum hamzah itu, maka si hamzahnya diletakkan di atas nabroh. Selanjutnya ada hamzah ditulis di atas wawu. Jika yang pertama hamzahnya berharokat doma dan huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun sukun. Bisa dilihat di contoh yang pertama ada haulai di mana hamzahnya ini berharokat doma dan huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi si hamzahnya ini ditaruh di atas wawu. Yang kedua, jika hamzahnya berharokat fathah ataupun sukun dan huruf sebelumnya berharokat doma. Jadi kalau ada hamzah yang berharokat fathah atau sukun, tapi sebelumnya ada huruf berharokat doma, hamzahnya itu diletakkan di atas wawu gitu. Seperti contoh yang sudah saya tambahkan yaitu mu'alaf, di mana huruf mim berharokat doma dan ada hamzah yang diletakkan di atas wawu seperti itu. Yang ketiga ada hamzah ditulis di atas alif jika yang pertama hamzahnya berharokat fathah dan huruf sebelumnya berharokat fathah ataupun sukun. Seperti contoh berikut ada sa'ala di mana hamzahnya ini berharokat fathah, maka dari itu dia diletakkan di atas alif dan sebelumnya juga ada huruf yang berharokat fathah juga. Lalu yang keempat, hamzah yang ditulis tersendiri jika hamzahnya ini terletak setelah alif atau wawu sukun. Seperti ada tasa'ala di mana hamzahnya ini ditulis sendiri dan sebelumnya ada huruf alif yang berharokat sukun. Jadi dia ditulis sendiri gitu. Nah, yang selanjutnya adalah penulisan hamzah di akhir kata. Yang pertama ada hamzah ditulis di atas nabroh jika huruf sebelumnya terdapat huruf yang berharokat kasroh gitu. Bisa dilihat di contoh berikut ada syafi di mana huruf to-nya ini berharokat kasroh, lalu ada hamzah di akhir kata,
maka ditulis di atas madroh. Yang kedua ada hamzah ditulis di atas wawu jika huruf sebelumnya berharokat doma. Jadi kalau ada huruf sebelum hamzah itu doma, maka dia diletakkan di atas wawu. Yang ketiga ada hamzah ditulis di atas alif jika huruf sebelumnya berharokat fathah. Contohnya ada bada'a. Di sini huruf dal ini berharokat fathah dan setelahnya ada hamzah, maka hamzahnya diletakkan di atas alif. 4. Hamzah yang tersendiri ditulis 3 huruf sebelumnya berharokat sukun. Bisa dilihat di contoh yang sudah saya tambahkan. Jadi dapat disimpulkan kalau penulisan hamzah di akhir kata ini, yang pertama, kalau huruf sebelum hamzah itu kasroh, dia disimpan di atas madroh. Yang kedua, kalau huruf sebelum hamzahnya itu dia berharokat domah, dia ditaruh di atas wawu di hamzahnya. Yang ketiga, kalau huruf sebelum hamzah itu fathah, dia ditulis di atas alif. Dan yang terakhir, kalau hamzahnya ditulis sendiri, berarti huruf sebelumnya itu berharokat sukun. Gitu. Oke, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun dalam pengucapan bahasa Arabnya. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton teman-teman dan Bapak.